harus diakui bahwa Ahok ini adalah pekerja keras dan pekerja cerdas. Dia ini salah satu dari sedikit pemimpin bangsa ini yang bisa dicap sebagai orang yang berfaedah. Selama ini kita melihat kerjanya sangat baik, profesional dan maju, visioner dan melihat ke depan. Ahok ini adalah sosok yang takut akan Tuhan dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat tekun. Baginya, segala sesuatu harus dikerjakan seperti untuk Tuhan. Dengan menjalankan mandat budaya di dunia kerjanya, Ahok terlihat sekali seperti sedang menampar orang-orang yang mengklaim bisa menyelesaikan COVID-19. Sungguh, apa yang dikerjakan Ahok kelihatan lebih manjur untuk menyelesaikan COVID-19 daripada mereka-mereka yang hanya pandai berkata-kata. Di bawah komando Erick Thohir yang merupakan Menteri BUMN, Ahok ini moncer sekali. Karirnya sundul langit dan pencapaiannya bisa maksimal. Ia bisa membuat Pertamina menjadi perusahaan dengan tingkat pelayanan prima bagi masyarakat. Terima kasih kepada Erick Thohir untuk kepercayaan kepada Ahok dan jajaran direkturnya. Saat ini, Rumah Sakit Pertamina sudah memiliki robot medis yang bertugas untuk menangani pasien COVID-19. Namanya saja robot, pasti mustahil tertular virus corona. Karena itu, kehadiran robot ini akan memberikan rasa aman bagi para petugas medis yang disebut garda terdepan. Robot ini akan mengurangi kontak langsung antara para tenaga medis dan pasien terdampak virus corona. Memang, relasi antara manusia sedang dibatasi saat ini dengan social distancing, physical distancing, dan berbagai aturan-aturan lainnya, termasuk keberadaan robot ini. Proses physical embodiment memang harus dibatasi karena tidak bisa main-main dalam hal ini. Banyak sekali petugas medis dari berbagai negara sudah meninggal tertular virus corona karena kontak langsung dengan pasien. Maka, apa yang dikerjakan oleh Rumah Sakit Pertamina adalah mendatangkan robot medis untuk mengurangi kontak langsung semacam ini. Selain robot, seluruh ruang perawatan di Rumah Sakit Pertamina pun sudah dilengkapi teknologi tinggi. Filter dan pemurnian udara dan mengondisikan udara di dalam ruangan isolasi menjadi bersih dan sangat cocok untuk pasien. Selain ruang rawat, ada juga laboratorium mantul alias manta betul yang sudah disiapkan untuk menampung 1.300 sampel setiap harinya. Rumah Sakit Pertamina berbeda dengan Wisma Atlet Kemayoran. Wisma Atlet Kemayoran memang disulap oleh Presiden Jokowi untuk ODP sampai dengan pasien bergejala ringan. Maka fasilitasnya juga tak harus terlalu modern. Sedangkan Rumah Sakit Pertamina adalah rumah sakit yang memiliki fungsi menangani pasien bergejala sedang sampai dengan serius. Artinya, Rumah Sakit Pertamina butuh infrastruktur dan fasilitas yang lebih canggih. Karena menurut protap pemerintah, pasien dengan gejala sedang dan berat harus dikirim ke rumah sakit rujukan. Pasien semacam ini tentu lebih berpotensi menularkan virus kepada para perawat. Maka hal yang paling masuk akal adalah menggunakan teknologi robot medis. Untuk dokter-dokter IDI yang kebanyakan protes sama Menkes Terawan, tenang saja, kerjaan kalian gak digantiin kok, santuy aja. Mereka gak bakalan bisa menggantikan peranan kalian. Mereka nggak bisa teriak lockdown atau ancam nggak mau kerja gara-gara APD nggak ada. Lagi pula butuh robot yang lebih canggih dan harganya selangit untuk melakukan tindakan operasi. Tenang drone, tenang, bukan robot operasi kok. Lantas robot apa yang dimiliki Rumah Sakit Pertamina? Mereka bukan menggantikan tugas dokter, mereka menggantikan tugas perawat. Di rumah sakit, perawat-perawat lebih sering bertemu dengan pasien dan berpotensi tinggi tertular. Mereka yang menyiapkan makan pagi, makan siang, makan malam, snack, dan yang bertugas mengukur tensi dan temperatur tentu lebih rentan. Maka, para robot itu hadir untuk mengurangi risiko penularan, menggantikan para perawat itu. Robot itu memantau parameter dari peralatan di ruang pasien dan mengirim informasi yang penting kepada pusat informasi, yakni para perawat dan dokter. Kehadiran robot berteknologi bukan menggantikan dokter, melainkan membatasi frekuensi kontak antar manusia dengan pasien. Dengan kehadiran robot, tentu saja akan mengurangi jauh kebutuhan APD dan terus menggali informasi terkait pasien. Harus kita akui bahwa kekurangan masker,
Hazmat merupakan salah satu masalah terbesar negara-negara yang ramai pasien corona ini. Meredamnya dengan cara menghadirkan robot. Luar biasa bukan? Robot medis ini diklaim memberikan keuntungan bagi negara Italia. Direktur ICU dari Italia, Dr. Francesco Dentali pun mengaku bahwa ia terbantu dengan keberadaan robot medis ini. Ia seperti memiliki perawat lain tanpa memikirkan masalah yang berkaitan dengan infeksi. Reaksi pertama tak positif merupakan untuk pasien tua, tetapi juga Anda menjelaskan tujuan Anda. Pasien akan senang karena ia dapat berbicara dengan dokter. Dokter dan perawat telah terpukul oleh virus ini. Fakta bahwa robot tak dapat terinfeksi adalah pencapaian yang luar biasa, kata Direktur Perawatan Intensif Dr. Francisco Dentali dilansir dari Reuters. Memang kalau ada yang berpendapat bahwa bukan Pak Ahok sebagai komisaris utama, tapi dari jajaran direksi silahkan saja. Tapi yang tidak dapat dipungkiri hari ini adalah keberadaan Pak Ahok di kursi komisaris utama Pertamina membuat Pertamina semakin maju lagi. Jadi, Ahok tidak sembarangan mengatakan dan mengeluarkan statement akan menjadikan Rumah Sakit Pertamina Jaya menjadi rumah sakit khusus penanganan pasien corona. Bukan hanya mempersiapkan Rumah Sakit Pertamina Jaya menjadi rumah sakit khusus, rumah sakit ini akan menjadi showcase bagi rumah sakit rujukan lainnya dalam profesionalitas dan kemajuan teknologi.